Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang hebat, selamat berjumpa kembali di layanan bimbingan dan konseling. Kali ini dalam layanan bimbingan dan konseling kita akan membahas berkaitan dengan potensi diri, bakat, dan minat. Nah, namun sebelumnya silahkan kita berdoa dulu dalam hati masing-masing sebelum memulai kegiatan ini. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih, berdoa selesai. Oke, baiklah, kita lanjutkan berkaitan dengan potensi diri, bakat, dan minat. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tujuannya, yaitu supaya siswa dapat mengenali potensi diri, bakat, dan minat, serta berusaha untuk mengoptimalkannya untuk meraih sukses di masa depan. Nah, setiap manusia diciptakan unik dengan segala potensi atau talenta yang dimilikinya. Namun, tak banyak yang dapat mengetahui dengan persis potensi apa yang dimilikinya. Tugas kita sebagai manusia adalah mengenali segala potensi yang diberikan Tuhan kepada kita dan menggunakannya dalam melaksanakan tugas hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita dapat melihat sejumlah potensi itu dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Misalnya, ada orang yang diberi kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki karisma dan kecakapan memimpin yang baik. Ada juga seorang guru yang diberi kemampuan mampu mengelola kelas dan menyampaikan materi pelajarannya dengan baik. Ada juga siswa yang diberi kemampuan dalam memahami setiap pelajaran dengan baik. Nah, di sini apa sih potensi diri? Nah, potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Nah, dalam hal ini potensi diri itu banyak beberapa pendapat yang mengemukakannya. Nah, namun kita secara garis besarnya yang barusan disampaikan. Nah, potensi itu bukanlah sebuah produk atau barang yang sudah jadi. Potensi atau talenta dapat meningkatkan kinerja hidup kita. Nah, yang dapat meningkatkan kinerja hidup kita ini adalah hasil dari produk pengalaman dari hal belajar dan pengalaman hidup kita sehari-hari yang sudah kita refleksikan. Berikutnya, ada macam-macam potensi diri pada manusia. Manusia memiliki potensi diri yang dibedakan menjadi 5 macam. Apa saja 5 macam tersebut? Ayo kita simak. Nah, yang pertama yaitu potensi fisik. Nah, apa sih potensi fisik ini? Potensi fisik dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, kalau hidung itu digunakan untuk mencium bau, aroma apa saja ya. Kemudian tangan itu untuk menulis, salah satunya. Kemudian kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Nah, itu bagian dari potensi fisik yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang kedua, potensi mental intelektual. Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia.
terutama otak bagian kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, bisa untuk menghitung, kemudian menganalisis segala hal. Itu berkaitan dengan potensi mental intelektual. Ketiga yaitu potensi sosial emosional. Nah, potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan, yaitu fungsinya untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Nah, berikutnya keempat yaitu potensi mental spiritual. Nah, potensi kecerdasan ini berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tetapi untuk menemukan norma dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, potensi yang dimiliki dalam diri seseorang yaitu potensi daya juang. Nah, sama seperti potensi mental spiritual, potensi daya juang ini berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Itulah macam-macam potensi yang ada dalam diri seseorang. Oke, berikutnya yaitu ada yang dikatakan sebagai bakat. Nah, bakat ini merupakan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa kepada setiap manusia berupa kemampuan dasar yang masih terpendam. Bakat masih merupakan bibit atau bahan yang akan berkembang apabila didukung oleh lingkungan. Allah menganugerahkan bakat kepada seseorang dilengkapi dengan minat. Nah, sehubungan dengan cara berfungsinya, ada dua jenis bakat, yaitu kemampuan pada bidang khusus, misalnya bakat musik, bakat melukis, bakat untuk berkomunikasi atau secara kemampuan verbal, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus yang dimiliki. Misalnya, bakat melihat ruang atau dimensi itu dibutuhkan untuk merealisasikan kemampuan di bidang teknik arsitek. Itu berkaitan dengan bakat. Berikutnya yaitu berkaitan dengan minat. Di sini apa sih minat itu? Nah, minat merupakan kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu, terhadap suatu objek. Nah, hal ini penting untuk dipahami individu karena dengan adanya minat yang kuat terhadap sesuatu atau terhadap suatu objek, maka prestasi, keberhasilan yang diharapkan itu mudah tercapai. Oleh karena itu, selalu penanaman minat terhadap diri individu terhadap sesuatu objek yang positif sehingga timbul rasa menyenangi dan memiliki motivasi yang tinggi. Berikutnya tadi sudah disampaikan ya, ada potensi itu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Kemudian ada kemampuan sendiri itu merupakan kecakapan yang diperoleh dari latihan-latihan. Kemudian ada yang dikatakan dengan prestasi ini kemampuan dalam bidang tertentu yang dioptimalkan, sehingga di sini ketika memperoleh suatu prestasi itu adanya reward, adanya suatu penghargaan.
Nah, berkaitan dengan bakat, minat, dan potensi, ada yang dikatakan dengan hobi. Nah, hobi ini penting bagi seseorang karena membawa arti yang sangat besar bagi kehidupannya. Hobi merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan, biasanya dari waktu senggang, yang mempunyai dampak positif. Itu ya pengertian dari hobi. Nah, bagaimana cara mengenali potensi diri? Berikut tips mengenali potensi diri. Yang pertama yaitu mengenali diri sendiri. Kenali diri sendiri. Nah, coba buat daftar pertanyaan, apa saja yang membuat saya bahagia? Apa saja yang saya inginkan dalam hidup ini? Apa kelebihan dan kekuatan yang ada, atau kelebihan dan kekuatan, apa saja kelemahan yang ada dalam diri? Nah, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara jujur dan objektif. Nah, kemudian minta bantuan keluarga atau sahabat untuk menilai kelemahan dan kekuatan yang ada dalam diri kita, sehingga apa yang disampaikan oleh orang lain menilai terhadap diri kita, kita mampu untuk mengenali diri sendiri. Yang kedua yaitu tentukan tujuan hidup. Tentukan tujuan hidup ini, Anda atau kalian ini harus punya tujuan hidup, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang yang realistis ya. Realistis di sini maksudnya yaitu sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh kalian. Jadi jangan yang terlalu tinggi atau hal-hal yang mustahil untuk kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ketiga, kenali motivasi hidup. Setiap manusia memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Coba kenali motivasi hidup Anda itu apa? Apa bisa menjadikan suatu semangat untuk menghasilkan karya terbaik, sehingga kalian itu memiliki kekuatan dan dukungan moral dari dalam diri. Kemudian berikutnya, hilangkan negative thinking. Pikiran-pikiran negatif buanglah jauh-jauh dari diri kalian, karena hal tersebut dapat menghambat langkah untuk mencapai tujuan. Setiap kali kalian menghadapi hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik coba evaluasi kembali langkah yang kalian lakukan. Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kemudian melangkah kembali jika kalian telah menemukan jalan yang mantap. Oke, berikutnya, jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan hidup kalian, jangan menyesali dan jangan mengadili diri sendiri terlalu berlarut-larut. Hal ini yang akan membuang waktu dan energi. Bangkit dan tataplah masa depan. Jadikanlah kegagalan hari ini sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk maju lebih baik lagi. Oke, baiklah, demikianlah itu berkaitan dengan potensi diri, minat, dan bakat yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk hal-hal yang kurang jelas atau belum dipahami, silahkan kalian bisa menghubungi Ibu melalui WA ataupun datang langsung ke ruangan BK. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.